لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا، فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى أنا، مالي وما لرضاهم. سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Sepanjang waktu agar ku ingat selalu dan berharap ridhomu. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata, akhiri ucapan ciptaan semesta, Zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya.
suntikan semangat di pagi hari. Mari jamaah sekalian kita takbir sejenak agar suasana lebih semangat di dalam kita mendengarkan majelis ilmu. Takbir! 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 Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh panitia Milad Biker Subuhan Klaten yang kedua pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sekalian, kita kehadiran teman, kita dapat bertemu dan saling berbicara. Teman baru yang datang dari beberapa wilayah pada acara Milad Biker Subuhan Klaten yang kedua ini. Alhamdulillah menambah silaturahim kita kepada sesama muslim. Nikmat yang tentunya tidak bisa kita ukur. Bahkan para ulama itu menggambarkan jikalau seluruh lautan di dunia ini itu menjadi tinta dan seluruh pohon-pohon itu menjadi pena, maka tinta yang dimasukkan ke dalam pena dan dipakai untuk menulis semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua niscaya tidak akan cukup. Maka kita selaku hambanya Allah lantas menjadi hamba yang bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita akan serasa manis dan Allah akan senantiasa menambah nikmatnya kepada kita semua. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sauri tauladan kita yang kita yakini hanya dengan mengikuti sunnahnya lah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kepada jamaah sekalian, kami di sini selaku pembawa acara yang insya Allah akan membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga ialah inti atau tausiah, acara yang keempat lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Kepada jamaah sekalian, mari kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari bacaan basmalah tadi menjadikan acara bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Untuk acara yang kedua ialah sambutan. Sambutan yang pertama insya Allah akan diaturkan oleh takmir Masjid Joglo Baitul Makmur Karanganom. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratanil kiram, Al-Ustadz Ki Haji Hartono min Karanganyar, akhinal kiram, ahlan wa sahlan bi khudurikum fi hadal masjid li adai sholatis subuh. Arju
kesehatan wal afiyah di dini wa dunya wal akhirah. Kepada yang kami hormati Bapak Ki Haji Hartono dari Pondok Pesantren Al-Amin Karanganyar, kepada pengurus Fikar Subuh yang berbahagia, para jamaah yang berbahagia, kami selaku mewakili seluruh takmir masjid Joglo Baitul Makmur Tegal Sari Kunden mengucapkan terima kasih atas dalam rangka untuk kita semua melaksanakan jamaah subuh, diawali taqarrub dengan tahajud. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita laksanakan mendapat ridhonya. Bapak Ibu yang berbahagia, masjid ini didirikan oleh seseorang yang betul-betul mengikhlaskan harta bendanya, yaitu mendirikan masjid teraspirasi. Masjid ini ukuran 17 kali 17. Jadi masjid ini dibangun pribadi, tidak ada sumbangan dari siapapun, dalam rangka untuk bagaimana musafir-musafir yang berjalan di sebelah jalan ini waktu mendengarkan adzan bisa sholat di masjid ini. Dan ini adalah pribadi seseorang, tidak disebutkan namanya, walaupun kalau kita sebut itu namanya tahadus bin nikmah, bukan riak tapi tahadus bin nikmah, untuk menyampaikan kemenyampaian biar ditiru oleh beberapa orang. Jadi kami dipasrahi untuk mewakili seluruh takmir masjid untuk merawat, dan kami sampaikan tadi, saya bilang sama Pak Haji Komari, kalau masjid di seluruh dunia bisa subuh seperti Jumatan, orang Israel ini akan takut. Nah ini makanya ini adalah betul-betul ini. Kalau memang seluruh dunia masjid, tapi sayang kadang-kadang subuh itu hanya muadzin dan imamnya. Masjid ini jadi makmur ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jadi perlu kami sampaikan kepada jamaah bahwa yaitu seperti tadi kami sebelum iqamah saya baca subhanallah, saya baca ya hayy ya qayyum, baca kalimat asqil qulub untuk menenangkan hati kita. Kita akhiri dengan ya fattahu ya razzaq. Ini semuanya adalah takarrub kepada Allah, bagaimana umat Islam ini diberi rezeki yang banyak. Itu adalah amalan dari seorang ulama besar. Kalau kita ke Pasuruan, ada Bahim Pasuruan ini santrinya hampir 4.000. Sebelum subuh kita amalkan seperti itu. Jadi inilah amalan yang kami laksanakan di Masjid Joglo ini dalam rangka mengajak kepada jamaah bagaimana kita untuk mencari rezeki itu halal dengan kita menyebut subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kita akhiri dengan astagfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan yang kami laksanakan di Masjid Joglo Baitul Makmur atas restu dari Sohibul Waqif. Jadi Sohibul Waqifnya saya mintai untuk idenya ini boleh, insyaallah, alhamdulillah. Jadi sekali lagi marilah kita syukuri kita bisa bertemu hamba Allah yang begitu banyak. Semoga kita memberikan manfaat satu sama lain. Para jamaah, Pak Yai Amin, mohon maaf nanti saya tidak bisa melanjutkan sampai selesai Kak, karena habis ini saya akan mau ke tempat yang lain dalam rangka hajatan. Ini kami harus datang pagi, nanti tidak dimari oleh naibnya, karena saya dimintai tolong oleh kepala KUA-nya, saya harus datang pagi mengawali sebelum kepala kawannya datang. Itu nanti tidak marah-marah. Oleh karena itu kami mohon maaf. Nanti banyak teman-teman takmir yang ada di sini. Sekali lagi kami mengenalkan diri. Nama saya Ahmad Komarudin. Kebetulan saya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah purna, tapi saya selaku kepala KUA selama 23 tahun di daerah Klaten.
Ini jadi alhamdulillah ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2017 kami sudah purna. Alhamdulillah, dan kami mempunyai lembaga pendidikan di rumah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Zaidin, Raudatul Zaidin yang muridnya alhamdulillah ini 450. Jadi alhamdulillah saya, dan saat ini saya baru membangun lokal, 7 lokal, karena tahun kemarin kami harus nolak siswa karena sudah tidak mempunyai lokal. Alhamdulillah beliau Pak Komar ini muharraj min Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Zaidin mewakafkan sebidang tanah. Ini muharraj, Pak Haji Komar ini muharraj alumni Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Zaidin tahun 71 ya Pak Komar ya. Kalau saya 72, Pak Komar 71. Ini alhamdulillah mewakafkan sebidang tanah. Kami selaku pengelola kami bangun 7 lokal dengan modal 100 juta, anggaran 800 juta. Biiznillah semuanya dari Allah bisa terbangun, sudah lantai 2 hampir selesai. Ini semuanya ya DP takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restunya, ini dalam rangka untuk mendidik anak-anak lidi untuk agama. Peninggalan kita bagaimana? Kita hanya meninggalkan anak-anak itu adalah ilmu agama. Walaupun kita uji ilmu umum, tapi jangan lupa bagaimana ilmu agama itu kita laksanakan. Insya Allah itu adalah sebagai dzurriatan soleh dan solihah bidini wa dunya wal akhirah. Saya tidak akan saya panjang lebarkan, mohon maaf, nanti Pak Yai ini akan ke Masjid Raya. Dan setelah ini ke Masjid Raya, ini monggo nanti dimanfaatkan dalam kira thalabul ilmi ini untuk bagaimana menimba ilmu, kita laksanakan, kita amalkan, insya Allah menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ahmad yang dimana beliau mewakili dari seluruh jamaah Masjid Syukur Baitul Makmur atas sambutannya. Kepada jamaah sekalian, untuk sambutan yang kedua ialah dari Ketua Acara Milad Bikers Subuhan Klaten yang kedua, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Abdullah Khair. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketua Takmir Masjid Joglo Baitul Makmur yang saya hormati, Ustaz Tartono yang saya hormati, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya. Masya Allah luar biasa sekali. Pada subuh kali ini kita bisa bersama-sama berbondong-bondong melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang tujuan awal kami adalah mendirikan sholat subuh seperti sholat Jumat, bahkan seperti sholat Id. Dan pada kesempatan subuh kali ini insya Allah terlaksana. Takbir! Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya mewakili teman-teman. Yang pertama mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada Takmir Masjid Baitul Makmur yang sudah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan Milad Bikers Subuhan Klaten yang kedua ini. Kemudian kami ucapkan kepada Bapak Camat Karanganom beserta jajaran yang sudah mengizinkan kami untuk berada di sini di Kecamatan Karanganom ini. Kemudian
atas izinnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudara kami Kokam dan Banser yang sudah bersedia mengamankan acara ini dengan aman dan lancar. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami Bakers Subuhan Indonesia. Banyak sekali di pagi hari ini yang datang dari Bakers Subuhan Jogja, Boyolali, Jakarta, Karanganyar, Bandung, lagi Purwodadi, Temanggung, Cikarang, dan banyak lagi. Masya Allah, luar biasa. Semangatnya luar biasa, jauh-jauh dari sana datang ke sini untuk mendakwakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan di kota Klaten ini akan energinya akan diserap dan kemudian kedepannya untuk sholat subuh setiap harinya bisa seperti ini. Amin. Dan kami mohon maaf apabila selama beberapa hari ini kita berlalu lalang di daerah sini, hampir masjid. Kemudian karena kami beberapa hari ini sudah istilahnya taruh di sini, urusoi di sini, mempersiapkan acara ini dengan sebegitu luar biasanya. Apabila ada kekurangan dari kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini luar biasa sekali sampai nggak muat ya tempatnya ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ketua Abdul Khair atas sambutannya mewakili seluruh panitia Medlan Bakers Subuhan Klaten yang kedua. Kemudian sama sekalian, sebelum kita menginjak kepada acara inti yaitu kajian, akan ada acara sederhana yaitu santunan anak yatim kepada beberapa anak. Untuk itu kepada Ketua Basir untuk memandu acara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian alhamdulillah syukurillah, setiap kali kita menyelenggarakan acara insya Allah kita juga menyelenggarakan untuk santunan anak yatim. Alhamdulillah selama ini Bakers Subuhan Klaten dan insya Allah Bakers Subuhan Indonesia selalu menyelenggarakan acara seperti itu. Alhamdulillah untuk Bakers Subuhan Klaten di Klaten alhamdulillah banyak juga para donatur atau yang senantiasa membantu anak-anak. Ada yang di sini ada Bapak Sri Tunggal Sigarawo, alhamdulillah juga ada Bapak Komari yang alhamdulillah juga bisa roh saat ini. Untuk itu pada kesempatan acara milad kedua BSK ini akan kami berikan juga sekedar santunan kepada anak yatim. Mohon nanti pada adik-adik yang dipanggil untuk ke depan untuk menerima sekedar bantuan dari kami. Baik, saya sebutkan namanya. Yang pertama adik Bagus dari Bapak Budi, kemudian adik Sadewo dari Bapak Aryo, kemudian adik Aisyah, adik Dian, adik Rahmat Aji Sulandri dari Bolas, kemudian adik Septi Puji Dwi, kemudian adik Iris Clarissa Putri, kemudian adik Dinda, adik Noken dan adik Rifat adalah adik yang yatim piatu. Untuk itu pada adik-adik yang kami sebutkan untuk tampil ke muka untuk menerima santunan dari kami. Untuk ini mohon kesan Bapak Haji Sri Tunggal, Bapak Haji Sri Tunggal selaku donatur kami. Untuk Mbak Pak Komari, saya Pak simbolis Pak. Di sini, terima kasih. Nah, ini ada sekedar alat tulis untuk bantuan sekolah.
Dan ada sedikit bantuan finansial dari kami, mohon Bapak ini. Lagi tengah, monggo. Mohon. Ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk adik-adik yang laki-laki, semoga menjadi anak soleh, pintar ngaji, pintar sekolah, besok menjadi ustadz, menjadi kiai. Untuk yang adik-adik putri, semoga menjadi anak yang solehah, pintar ngaji, pintar sekolah, besok hafal Quran, jadi ustadzah, ibu nyai. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak. Pak, situ enggak? Oh. Oke, foto-fotonya Pak. Alhamdulillah, semoga bantuan dari kami yang tidak seberapa banyak bermanfaat untuk adik semuanya. Dan kepada masyarakat sekitar sini, semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk lebih rajin adik-adik belajar. Pak, fotonya Pak. Kalau masih foto Mas, nanti masuk di kita. Di kesempatan yang bagus, ada sekian putra putri kinasih. Ini mendapat perhatian dari kita semuanya. Ini sudah ada kinasih berupa mungkin alat sekolah dan juga uang tunai yang berada di dalam sebuah amplop. Saya kurang tahu isinya. Ini ada tambahan sedikit dari saya pribadi untuk anak-anak yang sudah nikah ini. Kemudian mohon maaf, nanti kalau ada anggota ibadah subuh yang ada tatonya, mohon maaf, yang bertato, ada dompres dari kami. Nanti silahkan untuk berkumpul. Nanti ini pemberitahuan dulu. Ini anggota ibadah subuh yang bertato di seluruh Indonesia. Nanti ada dompres berupa uang tunai. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini sekedar tambahan saja di luar yang di sini. Alhamdulillah Pak, selalu memberikan spontanitas kepada adik semuanya. Ya sedikit banyak semoga bermanfaat untuk nambah uang satu untuk adik-adik sekolah. Moga-moga. Ya alhamdulillah, terima kasih luar biasa Bu ya, kita puas tepuk tangan kita semuanya nih. Semoga menjadi amal soleh Pak Tunggal dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tolong dicatat siapa yang punya tato setelah acara selesai nanti langsung mobil Pak Tunggal akan mendapatkan hadiah uang tunai besarnya. Terima kasih. Baik dari kami selaku penyelenggara acara Santunan Yatim, mungkin ada salah satu yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan dan kepada ketua Kasih atas semua doa Santunan Yatim. Semoga apa yang diberikan dari wanita tadi bermanfaat bagi adik-adik yang mendapatkannya. Buat sama sekalian, untuk acara selanjutnya ialah acara inti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hartono. Sedikit profil dari beliau, bahwasanya beliau ini adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Modern Al-Amin Palur Sukoharjo. Untuk selebihnya waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, pengurus dan anggota Birkes Subuhan se-Indonesia, terutama yang ada di Klaten, yang kami cintai, kami banggakan, dan saya doakan seluruhnya Allah ridho kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sepuh kami Bapak Haji Komari, Bapak Haji Sri Tunggal yang kami hormati, kita doakan beliau semoga senantiasa dalam lindungan oleh Allah, menjadi diberi umur yang panjang, awak yang sehat, dan penuh dengan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama di pagi yang hening ini, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Karena telah banyak manusia yang sama dengan kita, izin hidupnya di dunia telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersyukur dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita senantiasa memohon kepada Allah dan berusaha mudah-mudahan hidup kita bisa meneladani beliau, yaitu hidup dengan cara Islam hingga meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sekarang sudah jam 5 lebih 20 menit. Saya jam 6 harus cabut karena harus ceramah di Masjid Raya Klaten. Jam 10 harus sudah berada di Sukoharjo. Sehingga tadi malam saya pulang sampai rumah sudah jam 1.15 menit dari Sragen. Tidur cuma 1 jam terus berangkat ke sini. Saya sampaikan materi dan tolong nanti diperpanjang kepada keluarga, teman yang saudara-saudara dekat. Karena kami tidak akan bisa menyampaikan materi kepada keluarga saudara karena mereka tidak hadir pada kesempatan yang baik ini. Temanya adalah jangan takut dengan kematian. Jadi pagi hari ini kita bicara terkait dengan kehidupan kita. Jangan takut dengan jangan takut dengan kematian. Saya tanya saudara sekalian yang luar biasa ini, saudara sekalian, kita ini sudah terlanjur hidup, betul? Kalau sudah hidup mau kemana? Mati. Pertanyaan saya, jenengan yumben mati dhewe napa dipateni? Kita ini besok mati sendiri atau dimatikan? Sip. Mengapa Allah mematikan manusia? Karena Allah tahu nek dokter mati dhewe domo. Buktine kudu nek ora gelem mati, luwe madang, ngelak ngombe, ngantuk, turu, keseleren, loro priksa. Kapan matine? Mula mbok priksa teko Singapura, Australia to tetep pateni. Mula nek loro rasa priksa. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kami sampaikan materi kita tidak perlu takut dengan kematian. Mengapa kita tidak perlu takut dengan kematian? Karena ada 3 hal. Yang pertama, bahwa kematian manusia adalah hal yang pasti. Siapa yang bilang kalau manusia itu pasti mati? Allah yang mencipta manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang ditempati oleh sebuah nyawa, maka akan mengalami kematian atas dirinya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mulai hari ini mari kita tanamkan pada diri kita tidak perlu takut dengan kematian. Dan alhamdulillah kita ini terlanjur dikasih nyawa, Pak. Ya kan? Nyawa itu milik manusia atau milik Allah? Milik Allah. Kalau nyawa itu milik manusia, dunia nggak ada orang yang mati, Pak. Tapi karena nyawa adalah milik Allah, maka tidak ada manusia yang tidak mati.
semuanya nanti akan mengalami kematian karena ditempati oleh sebuah nyawa. Mana buktinya kalau nyawa itu milik Allah? Ketika Allah akan mencipta manusia, nyawa-nyawa itu diadakan MOU dulu. Alastu bi rabbikum, wahai nyawa, bukankah aku Allah adalah Tuhanmu? Maka semua nyawa memberikan jawaban yang sama. Qalu bala syahidna, betul, engkau adalah Tuhanku. Semua nyawa, gak ada nyawa yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, perkara teko dunya yang singkat jadi itu bukan urusan di antara kita, tapi urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebenarnya dunia ini ada wong sing percaya Gusti Allah ya dipateni, ora percaya ya dipateni Bapak. Tuh. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut dengan kematian? Karena kematian manusia tidak akan kemana-mana. Jadi kalau keluarga kita, orang tua kita, anak kita, kalau perlu pacar kita mati, gak usah khawatir. Mengapa tidak khawatir? Kematian mereka tidak akan kemana-mana kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bilang manusia mati kembali kepada Allah? Allah sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia adalah milik Allah dan semua manusia akan kembali kepada Allah. Mengapa Allah berani mengatakan semua manusia adalah miliknya dan semua manusia akan kembali kepadanya? Karena Allah lah yang merasa mencipta manusia. Kalau piatu sak alam dunia Pak, dunia ngapunten. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun bahasanya, apapun keturunan siapa, sok nek mati modele podo. Ora obah. Wong Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, Cina, Jawa, Londo, Arab, usuk nek mati kabeh ora obah. Kuwi tandha nek menungso sak donya sing nyipta padha. Nek wong mati kok obah, berarti sing nyipta dudu Gusti Allah. Perlu ditekoni ku sing nyipta sapa. Satu, dua. Sehingga Bapak sekalian, mari kita yakini bahwa hidup ini tidak akan kemana-mana. Ketika mati cukup kembali kepada Allah. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh takut dengan kematian? Karena kematian kita tidak ada lain adalah untuk mencapai cita-cita dalam hidup di dunia. Saya tanya Bapak sekalian, saudara yang sebanyak ini, besok kalau dimatikan oleh Allah dan dipateni Gusti Allah, di akhirat ini mendapatkan balasan surga. Kita duduk ini lama. Ini dicek ketemu kurang. Tapi yang tato nanti tenang, pasti 100.000 ini. Kalau sing tato, posisi 100.000. Ojo. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara besok kalau dimatikan Allah ingin balasan surga, maka nggak perlu takut mati. Karena apa? Menuju ke surga ada jembatan kematian. Antara dunia menuju ke akhirat itu jembatannya adalah kematian. Makanya mohon maaf, di akhirat sana ada dua tempat balasan atas hambanya. Satu surga, dua neraka. Maka tidak aneh kalau di dunia ini ada manusia yang taat kepada Allah dan yang tidak taat kepada Allah. Semuanya akan dimatikan. Dadi wong Islam yo dipateni, ora dadi wong Islam yo dipateni. Dadi wong apik yo dipateni, dadi wong rusak yo dipateni. Kiai yo dipateni, penyanyi yo dipateni. Tatonan yo dipateni, ora tatonan yo dipateni. Sing dikeki yo dipateni, sing ngeki yo dipateni. Mengapa semuanya dimatikan? Untuk diberi balasan dalam kehidupan akhirat. Saya mau apa sekalian? Saya dulu pernah ceramah di Pacitan. Lon rangke wong urip ing donya sok dipateni karena diberi balasan di akhirat. Wong tekon. Lah wong perilaku donya kok piwalese akhirat, apa hubungane? Nah, jika ada sing tekon teman jawab dihubungke. Jadi nek perilaku donya kok piwalese akhirat, apa hubungane? Dijawab dihubungke. Contoh, wong mripat, wong lara mripat sing apane? Bokonge, apa hubungane? Dubungke. Jatene nek wong lara mripat suti bokonge, mari apa mati? Mari. Nek wong lara mripat suti mripate, mati apa mari? Lumbuh.
Kalau perilaku dunia balasannya besok di akhirat. Apa hubungannya? Ada, Mas. Manusia dicipta oleh Allah dari dua alam. Satu alam akhirat gaib berupa nyawa, gaib. Dua alam dunia nyata berupa raga, nyata. Yang gaib dengan yang nyata jadi satu, namanya manusia. Ketika yang gaib dengan yang nyata berpisah, bukan lagi manusia, mayit, jenazah. Manusia yang mati nyawanya atau nyawanya? Yang nyawanya atau raganya? Raga. Kemana nyawa? Kemana nyawa? Kembali nanti. Kembali kepada Allah. Yang kalau jadi ngumpul, wong kono kuwi gentayangan, wong Sukarjo lunga, kaya ora sing duwe lunga gitu. Kembali kepada Allah. Terakhir sekalian karena waktu. Kalau kita tidak boleh takut dengan kematian dalam kehidupan ini, lalu kita harus takut dengan apa? Jawabannya harus takut dengan kehidupan. Kalau kita tidak boleh takut dengan kematian, lalu kita harus takut dengan apa? Jawabannya adalah takut dengan kehidupan. Mengapa kita harus takut dengan kehidupan? Karena dalam kehidupan ada penugasan. Siapa yang menugaskan manusia seluruh dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugas manusia selama di dunia yang Allah berikan? Tidak ada lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku Allah. Saya berikan satu contoh pengabdian, saudara sekalian. Corok Jawa ngeten. Karyawan mengabdi kepada perusahaan, maka jenis pekerjaan karyawan yang menentukan perusahaan. Pegawai negeri TNI Polri mengabdi kepada negara, maka jenis pekerjaan mereka yang menentukan negara. Kalau pegawai negeri guru ngajar, polisi menegakkan hukum negara, tentara menjaga keutuhan wilayah NKRI. Kalau perusahaan kain, karyawan ngurus kain. Kalau perusahaan ternak, karyawan ternak. Nah, sekarang yang ketiga, manusia mengabdi kepada Allah, maka jenis pekerjaan manusia yang menentukan Allah. Apa pekerjaan yang Allah tentukan untuk manusia? Dinul Islam, yaitu agama Islam. Jadi kalau saudara sekalian mau mengabdi kepada Allah, tidak ada pekerjaan di dunia ini kecuali mengamalkan agama Allah. Saya ulangi, kalau manusia mengabdi kepada Allah, pekerjaannya tidak ada lain kecuali mengamalkan agama Allah. Sampai kapan? Wala tamutuna illa wa antum muslimun, sampai mati. Kalau menjadi pegawai negeri mengabdi kepada negara sampai apa? Pensiun. Kalau karyawan perusahaan mengabdi kepada perusahaan sampai apa? Ya birokrat era dipecat ya pensiun loh. Nah, kalau manusia mengabdi kepada Allah, batas akhirnya adalah kematian. Siapa yang menyuruh manusia mengamalkan Islam sampai mati? Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Maka kami berharap saudara sekalian, bismillah, dengan organisasi berkesungguhan ini, mohon bismillah, tidak ada pekerjaan hidup di dunia ini kecuali mengamalkan agama Allah. Ternyata setiap tutup tahun, Bang, itu di mana-mana semuanya bicara tajir, Bang. Akhir tahun menjelang akhir tahun saya ceramah di hotel, di kantor, di hotel, di perusahaan, di bank, semuanya bicara target. Harus mencapai target yang direncanakan, harus mencapai target yang ditentukan. Target mereka bisa diketahui dengan waktunya, Pak. Karena pakai bulan, pakai tahun. Kalau di Oktober tinggal 3 bulan, 2 bulan, November, Desember. Nah, November realisasi Desember. Betul? Nah, ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita ini juga ditarget pencapaiannya. Apa yang kita capai? Tidak ada lain adalah rukun Islam. Namanya rukun wajib, betul? Harus rukun Islam itu dikerjakan sampai datangnya kematian. Padahal target waktu kita tidak dikasih tahu kapan matinya. Makanya generasi muda yang sebanyak ini tolong, kita yang terpenting bagaimana sebelum dimatikan oleh Allah, rukun Islam segera dilaksanakan.